Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah minggu hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sebab Tuhan telah siap untuk menyambutmu dalam peribadahan hari ini. Selamat beribadah. Salam. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga buat saudara-saudara terkasih yang mengikuti ibadah secara live streaming. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sejenak. Di dalam hati kita masing-masing kita mulai berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis pada titah kelima dan maksudnya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 168, kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Yang minggu
Yesus. Semua hutang dosanya dibayar oleh Tuhan Yesus. Dosamu pun telah ditebus, dibuat kelak kasih-Nya oleh darah Yesus yang kudus. Kini kau telah diselamatkan, kini semua diberi berkat. Yesus menghapus dosamu, Yesus menghapus dosamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena kasih belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 378. Kita nyanyikan ayat 2 dan 3.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-12 setelah Trinitatis, tertulis pada kitab Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Kita membacanya secara responsoria. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dulu dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 238, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Juga dirimu
Salam. Minggu tanggal 4 September 2022. Pelayanan pertama, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 4 September 2022 adalah Minggu 12 setelah Trinitatis, dengan topik minggu semua nyata di hadapan Tuhan, dalam bahasa Batak patardo salhuna diadopani Tuhani. Kedua, berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Naratama Guntario Marpau dengan ibu Dini Sihar Mugabe Borutogatorop dari Wek Parserahan. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Ketiga, sakramen baptisan kudus. Hari ini Minggu tanggal 4 September 2022 dalam kebaktian Minggu jam 10 telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Keramat Jati, 2 orang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan, keluarga Joko Purba Karlina Maria Borumarpaung dari Wek Kampung Rambutan 1, keluarga Junias P. Fernando Tarigan dengan ibu Herlina Borumarpaung dari GPIB Jemaat Immanuel Palembang. Pelayanan Koinonia. Hari Minggu yang akan datang tanggal 11 September 2022, Pengumuman Inah HKBP Keramat Jati akan melaksanakan kunjungan rohani ke HKBP Resort Tanjung Priuk Timur yang akan didampingi oleh Dewan Koinonia. Pertemuan katekisasi CD tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Hari ini Minggu tanggal 4 September 2022 jam 2 siang, pertemuan anak katekisasi CD dan orang tua pada tahun ajaran 2022 dengan 2023 telah diadakan. Pertemuan PA keluarga sesuai dengan program tahun kesehatian 2022 hari Sabtu tanggal 10 September 2022 yang akan datang masuk jam 18 WIB akan dilaksanakan PA keluarga dengan judul Keluarga yang Diberkati yang dibawakan oleh Pendeta Sakarias Simanjuntak SDH MP AK. PA Remaja hari Sabtu tanggal 10 September 2022 masuk pukul 19 WIB dilaksanakan pendalaman Alkitab atau PA remaja di ruang remaja. Dihimbau kepada remaja supaya menghadiri. Persembahan khusus ke dana pensiun. Hari ini Minggu tanggal 4 September 2022 di kebaktian pagi siang sore kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke dana pensiun pendeta. Persembahan khusus tersebut akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop yang telah disediakan di gereja. Gerakan 1000 untuk membantu kondisi dana pensiun HKBP, pimpinan HKBP telah melonsing gerakan Rp1.000 per hari. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikutsertakan seluruh jemaat dalam menyelesaikan hutang dana pensiun HKBP. Karena itu, mari kita bantu program tersebut. Gereja telah menyiapkan poti gerakan 1000 di depan pintu masuk gereja. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 267 sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan dimanapun berada, dan juga yang khususnya yang ada di gereja ini, saat ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian dikatakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu Maha Tahu, omniscience. Dan karena Tuhan Maha Tahu, berbahagialah kita. Berbahagialah karena Tuhan mengenal kita, karena Tuhan tahu tentang diri kita masing-masing. Sehingga saat engkau lemah, engkau dikuatkan. Saat engkau bergumul, Tuhan menolong. Saat engkau menjadi korban, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu dalam pengharapan. Saat engkau dibully, Tuhan hadir. Saat ketidakadilan menghampirimu, Tuhan membuka jalan agar engkau lepas. Dan pengakuan ini adalah pengakuan iman Daud. Itulah makanya nats ini menggambarkan bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Mengapa ini perlu kita sadari dan mengapa perlu kita akui bahwa Tuhan itu benar Maha Tahu? Karena memang Alkitab juga sudah menceritakan bahwa siapapun kita, termasuk orang percaya pada khususnya, sudah tahu bahwa Tuhanlah yang mendesain dunia ini. Tuhan yang mendesain. Jika Tuhan yang mendesain, itu artinya bentuk, gambar. Jika dia seperti orang yang penggambar bangunan, dia tahu RAB-nya, di mana letak sudut-sudut yang harus dia tentukan untuk suatu bangunan yang baik. Dan demikianlah Tuhan membentuk bumi ini sedemikian rupa. Artinya hanya Tuhan yang bisa memulihkan, hanya Tuhan yang bisa memperbaiki dunia ini. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang tidak diketahuinya. Inilah yang diungkapkan, maka sesungguhnya Tuhan itu Maha Tahu. Manusia, kita harus menyadari hal ini. Kenapa? Sebab sesungguhnya kita setiap saat dipantau oleh Tuhan. Setiap saat kita dipantau oleh Tuhan, dan tidak ada yang luput dari pandangan mata Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, bahkan yang ada di dalam pikiran yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Biasanya kita hanya mampu melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati, melihat isi pikiran. Maka sesungguhnya tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Jika CCTV itu adalah alat yang bisa digunakan untuk memantau sesuatu, untuk memantau sebuah peristiwa, semua itu punya batas. Apalagi belakangan ini CCTV lebih keren gitu kan, agak trending dia. Orang sana saling tembak-menembak, rupanya CCTV yang mati katanya gitu kan. Nah, CCTV punya keterbatasan ternyata. CCTV punya keterbatasan. Tetapi yang dikatakan di dalam nas ini bahwa pandangan Tuhan menembus batas-batas itu.
bahkan yang tidak dilihat oleh mata manusia, tetapi sesungguhnya Tuhan mampu melewati batas-batas itu. Maka sesungguhnya jelaslah Tuhan Maha Tahu. Dan oleh karena itulah satu hal yang diminta pada kita dengan menyadari dan mengakui Tuhan Maha Tahu adalah hendaklah kita takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jangan coba-coba permainkan Tuhan. Walau dunia boleh kita tipu, tetapi Tuhan tidak boleh. Walau dunia boleh kita kelabui, tetapi Tuhan tidak. Karena apa? Tuhan Maha Tahu. Bahkan dari kecil telah diajarkan bagi orang Batak itu jepek do pakni gabus. Jepek karena pendek kakinya berarti cepat ketangkap, itu maksudnya. Jadi tidak lari jauh-jauh. Jepek do pakni gabus. Maka mengelabui manusia dunia mungkin bisa, tetapi mengelabui Tuhan tentunya tidak bisa. Dalam hal inilah kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu Maha Tahu. Dan tentunya kita mungkin masih ingat lagu waktu anak-anak sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, kayaknya enggak pernah sekolah minggu ya. Ayo dong ulangi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Nah, pernyataan ini sudah diingatkan dari dulu kepada kita bahwa Tuhan melihat. Dan itu pula yang di khotbah 3 minggu yang lalu dikatakan juga, hati-hati gunakan tanganmu, gitu kan? Kenapa? Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, apapun yang engkau kerjakan, ingat Tuhan melihat. Maka dalam hal ini semakin jelas, sepandai-pandai kita menutup-nutupi kesalahan kekurangan kita, ingatlah Tuhan melihat. Maka dalam nas ini juga diingatkan kepada kita bahwa Allah sungguh tahu, dan Raja Daud mengakui hal itu. Bukankah Raja Daud juga telah mengalaminya? Dia merancang bagaimana caranya seolah-olah mempromosikan Uria untuk menjadi seorang pahlawan nanti mati di medan perang. Rupanya Tuhan tahu tujuanmu adalah untuk mengambil istrinya Batseba. Begitu lihai dia, seolah-olah orang memandang, wah baik sekali raja ini. Tapi Tuhan tahu isi hatinya apa. Maka sesungguhnya demikianlah Allah tahu tentang segala hal yang kita lakukan di dalam dunia ini. Saudara-saudari, di dalam nas ini ada anggapan bahwa pada waktu Raja Daud ini memerintah, bahwa raja itu disamakan dia dengan dewa. Dewa itu dipahami adalah maha kuasa dan mampu mengetahui apa yang terjadi masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Oleh karena itu begitu banyak harapan, begitu banyak kepercayaan banyak orang yang diberikan kepada Raja Daud bahwa engkau tahu segala sesuatu sebab engkau raja. Itu sesungguhnya semangat dari banyak orang bahwa engkau raja, engkau tahu banyak hal, engkau tentunya tahu segala sesuatu. Namun lihatlah di dalam nas ini Raja Daud menyanggahnya. Di dalam nas ini dikatakan benar bahwa dia raja, benar bahwa aku ini berkuasa. Tetapi sesungguhnya aku tidak sanggup memahami dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Itulah makanya dikatakan di dalam ayat 6 itu, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi bagiku, aku tidak sanggup mencapainya.
Lihat, seorang raja masih tetap di dalam kerendahan hati mengakui wibawa, kemahatauan, kemahakuasaan Tuhannya. Inilah pengakuan dengan kerendahan hati, bahwa sesungguhnya Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui apa yang diperbuatnya, semuanya. Itu makanya dikatakan di dalam ayat 2, sungguh Allah itu tahu, entah dia sedang duduk, entah dia sedang berbaring, entah dia sedang berdiri. Jadi ternyata tidak ada walau selangkah pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Maka dia benar-benar mengakui kemahakuasaan Tuhan, dan dia tahu bahwa dimanapun dan kemanapun dia pergi, Allah hadir. Itulah yang disebut dengan omnipresent. Allah hadir di segala tempat dan dalam segala keadaan. Maka kita di gereja, Tuhan ada. Kita di rumah, ada. Itu maka lagu sekolah minggu itu kan, di kiri kau ada, di kanan kau ada, katanya kan. Mau di mana-mana Tuhan ada. Di mana-mana Tuhan ada. Sesungguhnya Allah hadir. Dan ternyata inilah yang bertolak belakang dengan keadaan manusia, bahwa manusia sering merasa tahu segala hal. Ya kan? Sering manusia merasa tahu segala hal, merasa tahu sudah kehendak Tuhan, dan merasa sudah mengenal kehendak Tuhan. Bahkan bukan hanya setiap orang, para pemimpin penguasa kadang merasa tahu, merasa mampu mengendalikan dunia ini. Itulah makanya muncul pada saat-saat tertentu karena dia memiliki banyak harta, toema hepeng dona mengatur portibion, katanya gitu kan. Seolah-olah itu semuanya, padahal ternyata tidak benar. Meskipun kita dikelilingi oleh orang-orang pintar, meskipun di antara kita banyak orang-orang yang mampu secara pengetahuan dan memiliki daya dan mampu secara finansial, tetapi semuanya itu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, tidak ada orang yang melebihi Tuhan Maha Tahu. Saya tidak tahu apakah ada dari antara kita ini yang maha tahu. Bicara tentang listrik, tahu dia. Bicara tentang sepeda motor, tahu dia. Bicara tentang membangun, tahu dia. Bicara tentang politik, tahu dia. Bicara tentang ikan, tahu dia. Semua dia tahu. Tuh kan? Kalau ada seperti itu yang maha tahu, merasa dirinya tahu, kemungkinan besar hanya ada dua hal lagi yang tidak dia tahu. Kemungkinan besar. Kalau ada orang merasa tahu semuanya, ada dua mungkin yang lupa dia, yaitu tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Hanya yang dua itu yang lupa dia. Kalau dia merasa tahu semuanya, kemungkinan besarnya di situ. Kalau dia tahu diri, dia tahu malu, maka mungkin masih ada ternyata yang masih belum aku tahu. Maka kembalilah dia rendah hati dan mengakui kemahatauan Tuhan. Dalam buku filsafat dikatakan seorang filsuf bahwa ada beberapa jenis manusia berdasarkan pengetahuannya. Dikatakan ada orang tahu bahwa dirinya tahu, itu kan? Orang dia tahu bahwa dirinya tahu sesuatu, berarti dia sadar. Tetapi ada juga orang tahu ketidaktahuannya. Dia tahu, dia sadar bahwa dia tidak tahu. Itu kan? Dan tipe manusia keempat itu ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu, gitu kan? Dia tidak tahu bahwa dia sesungguhnya tahu. Dan kemudian ada orang yang tidak tahu di ketidaktahuannya. Inilah yang disebut dengan sok tahu. Nah, ini ada tipe empat tipe manusia dalam ilmu filsafat. Kalau saudara-saudara pada beli buku filsafat itu ada itu filsafat ilmu, gitu kan? Di situ jelaskan tentang karakter manusia berdasarkan pengetahuannya. Oleh karena itu dikatakan filsuf itu bahwa yang baik adalah ketahuilah apa yang
engkau tahu, dan ketahuilah apa yang tidak engkau tahu. Nah, itu baru orang yang berhikmat di dalam ilmu filsafat. Ketahuilah apa yang engkau tahu, dan ketahui juga apa yang tidak engkau tahu. Nah, itu dia. Jadi ternyata dalam hal ini kita harus tahu kelemahan kita dan sekaligus tahu kekuatan kita. Maka tidak baik juga hanya tahu kelemahan saja, tidak tahu kekuatannya, atau tahunya hanya kelebihannya saja, kekurangannya dia tidak tahu. Akhirnya terjadi dia kepada kesombongan dan yang lain-lain. Maka yang dikatakan filsuf itu tadi, ketahuilah apa yang engkau tahu dan ketahuilah apa yang tidak engkau tahu. Barulah kita berhikmat. Dan saudara-saudari, banyak hal yang boleh engkau tahu, itu sah-sah saja. Banyak hal karena kita memiliki pengetahuan dan Tuhan memberikan akal budi, itu sah-sah saja. Tapi ingat tetap bahwa Tuhanlah yang maha tahu. Tuhan lebih tahu bahkan tentang dirimu sendiri. Ternyata Daud pun menyadari Tuhan lebih tahu tentang dirinya sendiri. Tuhan lebih mengenal dirinya sendiri dan mengenal kelemahan dan kelebihannya. Tuhan lebih tahu. Bahkan dikatakan sehelai rambut pun tidak akan hilang dari rambutmu. Artinya Tuhan menghitung berapa jumlah rambut di atas kepala kita. Sementara kita tidak pernah hitung. Tapi Tuhan tahu secara komplit kita. Dan ternyata oleh karena itulah kita sering memohon dalam doa, ya Tuhan, berilah kepadaku yang terbaik, yang sesuai dengan kehendakmu. Mengapa? Sebab dikatakan dalam Matius 6 ayat 8, Bapamu di sorga mengetahui apapun yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bapamu di sorga tahu apapun yang engkau butuhkan sekalipun engkau belum menyampaikannya, belum menyatakannya kepada Tuhan. Nah, ini juga dikatakan di dalam nas ini bahwa engkau mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau semua jalanku dan juga kehidupanku engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku, dalam ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ternyata sebelum kita minta pun apa yang kita butuhkan esok, Tuhan sudah tahu. Bahkan Tuhan memaklumi kita, sangat memaklumi kita. Lihatlah kalau ada orang berdoa, ya Tuhan berkatilah ketika dia mau makan, berkatilah makanan ini menjadi darah dan daging bagi tubuh kami, katanya. Coba kalau tiap kali makan dia berdoa seperti itu, semua makanannya itu berubah menjadi darah dan daging. Coba bisa bayangkan berapa banyak makanan yang kita makan, semua itu menjadi darah dan daging. Tapi Tuhan memaklumi, oh yang diminta anakku ini adalah supaya diberikan kesehatan. Apalagi orang Batak, saya pamurnas metu daging, si pane yang ibulu, si pane yang huli-huli, si palomak ibulu, katanya kan. Jika seperti itu yang diberikan Tuhan, bisa bayangkan, si palomak ibulu, si pane yang huli-huli sudah makanan nih, si panganoni. Jadi apa kita ini? Tapi Tuhan memaklumi, oh maksudnya supaya engkau sehat, supaya engkau boleh dengan sukacita melakukan aktivitasmu. Bahkan ketika kita makan, ada orang kan kalau malam-malam dia lapar gak bisa tidur kan. Lalu baru jam 11 malam, lapar dia gak bisa tidur. Akhirnya makanlah. Sebelum makan berdoalah dia, Tuhan berkati makanan ini menjadi sumber kekuatan bagi tubuhku. Coba, kalau benar makanan itu menjadi sumber kekuatan bagi tubuhnya, masih bisa nggak tidur dia? Orang sudah jadi energi semuanya, mana bisa tidur lagi? Tapi yang diminta menjadi sumber kekuatan bagi tubuhku. Wah, berarti
Tuhan memaklumi kita. Sungguh Tuhan memaklumi kita. Bahkan kita belum menyampaikan tadi, Tuhan sudah tahu. Bahkan ketika kita salah meminta pun Tuhan masih memaklumi kita. Di sini jelas kemahatauan Tuhan terhadap kita. Maka berbahagialah kita yang menyadari hal ini. Dan oleh karena itulah kita bersyukur Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal kita. Maka Dia menolong kita. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan Dia tahu apa kebutuhan kita. Di saat kita hanya meminta keinginan, tetapi ternyata Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan inilah sukacita kita karena Tuhan mengenal kita. Sebab kita adalah ciptaannya. Sama halnya dengan dunia ini, karena Tuhan yang mendesain. Dimanapun rusaknya dunia ini, sesungguhnya Tuhan tahu di mana letaknya. Oleh karena itu, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengenal Alkitab ini harusnya menjadi semakin takut akan Tuhan. Sebab setiap hari, setiap saat Tuhan memantau kita. Janganlah merekayasa sesuatu dengan berpikir Tuhan tidak tahu. Hati-hati. Ini yang terjadi juga seperti itu kan? Rekayasa di mana-mana. Mengenal Tuhan juga iya, beragama juga iya. Tapi lihat, jika Tuhan mengatakan tidak, maka itu pun tidak terjadi. Jika Tuhan mengatakan tidak, maka itu pun akan menjadi batal. Segala hal kelicikan manusia, semua itu bisa dibongkar oleh Tuhan. Maka jangan sampai Tuhan mempermalukanmu. Jangan sampai Tuhan mempermalukan kita. Biarlah kita pada akhirnya bersyukur kepada Tuhan, menikmati bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Dan jangan ajari Tuhan tentang apa yang akan diberikan kepadamu, tetapi belajarlah memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh maha tahu. Engkau mengenal kami pribadi-pribadi, bahkan yang tidak terucap melalui mulut kami. Engkau tahu sesungguhnya apa yang ada di dalam pikiran, di dalam hati kami. Bahkan sebelum kami merancang sesuatu, Tuhan sudah tahu. Oleh karena itu, biarlah hati kami selalu digerakkan dan diingatkan akan kuasa roh dan kuasa Tuhan. Dengan demikian kami penuh dengan pertimbangan, penuh dengan ketakutan kepada Tuhan di dalam melakukan setiap hal di dalam hidup ini. Agar kami tidak diombang-ambingkan keinginan daging dan rupa-rupa kenikmatan dunia ini. Ajarlah kami untuk tahu bertindak pada waktu yang tepat. Dan ajarlah kami berbuat agar semua itu untuk sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tentunya karena Tuhan mengenal kami, berkat-Mu, pertolongan-Mu selalu baru setiap hari, setiap saat. Dan kami percaya Engkau tidak pernah lalai dalam memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan telah tentukan di dalam hidup kami setiap pribadi. Biarlah kami menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Sebab tidak mungkin Tuhan salah menempatkan kami dimanapun berada. Dan Tuhan tidak mungkin salah menciptakan kami berada dimanapun kami saat ini. Bahkan setiap orang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, ajar kami untuk mengetahui jalan-Mu. Dan biarlah kami tetap tunduk, patuh dan percaya, taat akan apa yang Tuhan rancang. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Engkau memberikan pekerjaan kepada kami. Biarlah kami bersukacita oleh karenanya, dan biarlah kami menikmati buah dari hasil pekerjaan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang bekerja di kantor, bekerja di pasar, pedagang, pengusaha, supir, pegawai swasta, pegawai negeri, ibu rumah tangga, biarlah kami boleh menikmati kehidupan
dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan umat-Mu. Biarlah cinta kasih dan pengenalan akan Tuhan itu semakin nyata di dalam diri kami masing-masing. Dan kami juga bersyukur atas anak lahir. Biarlah anak itu bertumbuh di dalam Tuhan melalui pengajaran dan bimbingan orang tuanya. Dan kami percaya Engkau akan membimbing dan mengarahkan pikiran kami untuk selalu berbuat baik dalam bekerja, dalam beraktivitas. Dan dengan demikian kami pun akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan karena menikmati buah yang manis hasil pekerjaan jerih payah kami. Dan kami mohon Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah dan juga kekuatan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, pemulihan di rumah. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengenal tangan dan jemahan Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada setiap orang. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di rumah sakit, Sabungan Maruli Marpaung, Nyonya Si Tinjak Boru Limbong, Nyonya Si Manjuntak Boru Pardede, Nyonya Si Hombing Boru Sibarani. Ya Allah, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan dengan berbagai pergumulan masing-masing, kini kami semakin meyakini bahwa Tuhan tahu, dan oleh karenanya Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa kami, dan dunia ini biarlah dipenuhi dengan damai dan keadilan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 485 sambil mengumpulkan persembahan. Bapa, sinari hatiku, lihatku berjalan, pimpinlah langkahku, semua kekuatanku dan juga pikiranku, ku berikan kepadamu, melayani Tuhanku. Terimalah persembahanku, kuatkan hatiku. Bersihkan hatiku dengan darah kudus, sucikan hidupku. Tuhan pimpin langkahku dengan belas kasih-Mu, bebaskanlah hatiku dari semua dosaku.
Ya Roh penghiburku, teguhkan hatiku dalam pencobaan, kuatkan imanku. Ku ingin mengikutmu, Kaulah kehidupanku, semua perbuatanku menurut kehendak-Mu. Roh Kudus, Kau penghiburku, kuatkan hatiku. Tritunggal Allahku, ujilah hatiku, tumbuhkan firman-Mu di dalam jiwaku. Jadikanlah hatiku tempat kudus bagi-Mu. Nyatakan kepadaku semua belas kasih-Mu. Kini hidupku bahagia di tunggal Allahku. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, orang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama seluruh Parhalado, HKBP Keramat Jati dan juga pelayan yang bertugas hari ini mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, Horas.
Bye.